Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang beriman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin kembali menanggapi video daripada Ustadz Idrus Romli, di mana beliau di dalam menguatkan argumentasinya membela keabsahan nasabnya klan Ba'alawi. Beliau mengutip daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang di dalamnya terdapat kutipan dari makalah seorang Habib yang kemudian beliau tulis dengan gelarnya As-Sayyid. Dalam hal ini beliau menyatakan bahwasanya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dianggap mengakui keabsahan silsilah nasabnya klan Ba'alawi lantaran beliau menulis kutipan dalam kitabnya itu dari seorang Habib klan Ba'alawi dengan menggelarinya Sayyid. Padahal ini sudah lama sekali, sudah selesai kita bahas gitu kan, tentang kutipan-kutipan para ulama di dalam kitabnya, yang kemudian menulis berikut dengan gelarnya As-Sayyid Al-Habib. Bahwasanya kutipan tersebut adalah bentuk profesionalitas seorang ilmuwan di dalam mengutip naskah asli dari kitab yang beliau jadikan referensi untuk menulis kitabnya. Artinya itu bukan bentuk pengakuan, karena kalau dalam bentuk pengakuan tentunya di dalam kaidah ilmu nasab itu harus ada perangkatnya. Sementara Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ini bukan dalam rangka menulis kitab nasab, atau bisa dikatakan bukan dalam rangka mengisbat nasab, tapi beliau mengutip berikut dengan gelarnya itu adalah kejujuran seorang penulis ketika mengutip tulisan orang lain sesuai dengan nama dan gelarnya. Karena kalau misalkan Ustadz Idrus Romli itu mengatakan bahwasanya dengan mengutip nama dan gelarnya itu dianggap sudah mengakui keabsahan nasabnya, maka akan timbul pertanyaan, adakah kitab khusus tentang nasab yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani yang di dalamnya memuat argumentasi keabsahan nasabnya klan Ba'alawi? Kan tidak ada gitu. Seperti misalkan saya mengutip kalam daripada As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam video saya sebelumnya, di mana saya membahas tentang urgensinya nasab di dalam sosial pergaulan itu apa. Kan tidak ada. Bahkan Sayyid Abdullah bin Al-Haddad itu dalam kitabnya Nashai'ud Diniyah itu menyatakan bahwasanya faja'alal karamata 'indahu bittaqwa, maka Allah menjadikan kemuliaan di sisinya itu berdasarkan ketakwaannya, la bil ansab, bukan nasabnya, wala bil amwal, bukan hartanya, wala bi syai'in akhar, dan bukan yang lain-lain daripada itu. Nah, apakah dengan saya mengutip tulisan tersebut kemudian saya menyebutkan nama orang yang tulisannya saya kutip dalam kitabnya Nashai'ud Diniyah itu, lalu saya dianggap mengabsahkan nasabnya klan Ba'alawi? Bukan, tidak. Siapa saya? Wong saya bukan an-nasabah, gitu loh.
itu kan domainnya An-Nasabah. Sementara kembali lagi pada pernyataan Ustadz Idrus Romli, sekali lagi, bukan dalam rangka merendahkan atau menghina, tapi ini kejujuran bahwasanya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu tidak dikenal sebagai ulama An-Nasabah. Beliau itu dikenal sebagai ulama fikih, sebagai mufti, dan berikut juga sebagai ahli tafsir. Nah, ini kejujuran. Gitu. Akan tetapi kalau mau dipaksakan, maka saya akan kembali kepada kaidah ilmu nasab yang terdapat di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmi Nasab. Di situ ya, ketika menjelaskan tentang derajat-derajat keabsahan nasab, ya, itu ada bab tentang an-nasabul batil, nasab yang batil. Bagaimana definisi nasab yang batil itu? Wa huwa an-nasabul ladzi lam yusbat li'adami sihhatihi, yaitu nasab yang tidak pernah diisbat li'adami sihhatihi, karena tidak ada perangkat yang bisa mengesahkannya. Kemudian yang kedua, au sabbata summa nufiya bi syahadati man hadama au syar'un. Kemudian nasab yang kedua itu nasab yang diisbat, kemudian ditolak pengisbatannya dengan sebab ada persaksian dari seseorang yang memang memiliki kredibilitas di bidang mengesahkan dan menafikan nasab secara syariat. Wasiqati min ahli nasabi bi'ilmihi bihalihi. Kemudian yang berikutnya, ya, bisa juga diingkari nasab yang sudah diisbat itu dengan kuatnya argumentasi dari salah seorang ulama ahli nasab bi'ilmihi, dengan sebab pengetahuannya akan nasab tersebut bihalihi, di dalam situasi kondisi atau keadaan nasab itu. Maksudnya keadaan nasab itu bagaimana? Bahwasanya nasab tersebut tidak memenuhi syarat isbat nasab. Nah, di sini kalau sampean Ustadz Romli mau mempelajari mengenai kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmi Nasab, maka sampean akan memahami di situ bahwasanya seberapa banyak pun ulama yang Anda anggap mengakui nasabnya Kelan Ba'alawi, padahal di situ beliau tidak dalam rangka mengisbat nasab, tapi dalam rangka mengutip pernyataan-pernyataan dari ulama-ulama Kelan Ba'alawi, atau sedang menceritakan biografi daripada Kelan Ba'alawi. Nah, biografi yang diceritakan oleh seorang ulama yang bukan an-nasabah itu harus ditelaah keabsahannya menurut ulama ahli nasab, gitu loh. Nah, sekarang permasalahannya, ya, misalkan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan dengan gelar Sayyid, dan ulama-ulama yang lain seperti di dalam kitab yang sampean sebutkan kemarin, ya, dalam kitab Tabaqatul Khawas, dalam kitab Tabaqatul Khawas, apakah itu bentuk isbat atau bukan? Gitu loh. Kalau Anda katakan bentuk isbat, ya, berarti Anda sudah mengkhianati keilmuan, karena domain isbat nasab itu adalah domainnya ulama ahli nasab, bukan semua ulama. Sehingga ketika ada ulama mengutip, ketika ada ulama menceritakan biografi, ketika ada ahli tarikh, ulama tarikh mengutip biografi dalam kitab tabaqatnya, itu tidak bisa dikatakan isbat, gitu loh. Kemudian begini, saya kasih satu analogi, ya, juga sama seperti sampean mengutip daripada kitab Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Prinsipnya sampean kan begini, kalau ada ulama yang menyebutkan, berarti itu mengakui kesohihan nasab tersebut, ya, dalam hal ini nasabnya Kelan Ba'alawi. Lalu apakah sampean itu berani mengatakan, misalkan nih ada kitab Tangkihul Qaul Al-Hasis, syarah daripada Lubabul Hadis yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu sendiri.
Apakah sampean berani? Karena hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Nawawi, hadis-hadis yang dikutip di dalam penulisan kitab Tanqihul Qaul al Hasis itu, yang dikutip oleh Imam Nawawi, karena disebut oleh Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, sampean katakan sahih semua itu hadis? Kan tidak. Walaupun yang mengutip itu Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, ada kok hadis yang derajatnya dhaif, ada juga yang sahih. Bahkan ada ulama yang mengatakan ini hadis maudhu. Gitu loh. Nah, itu analogi. Jadi tidak semua yang disebut ulama itu lalu kita katakan, oh itu sahih, oh itu dhaif, oh ini maudhu. Tidak, harus diteliti dulu. Apakah benar nasab ini sahih? Begitu juga apakah benar hadis ini sahih walaupun dikutip oleh seorang ulama. Seperti misalkan kitab Durratun Nasihin, kan banyak itu hadis-hadis yang dhaif dan maudhu'nya. Kan begitu, Ustaz. Marilah kita itu mencerdaskan umat, mengajak umat untuk berpikir secara logika yang benar, gitu loh, di dalam konsep keilmuan. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kita dan sedikit mencerahkan permasalahan ini, dan mudah-mudahan Ustadz Idrus Romli hendaknya bersedia untuk menyampaikan kepada MDRA agar supaya bisa mengadakan diskusi atau kalau mau dikatakan debat ilmiah di bidang ilmu nasab bersama dengan Kiai Haji Imaduddin Sulaiman. Kira-kira demikian ya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.